Inilah kelebihan daripada pekabaran Injil pribadi. Dan PI pribadi yang paling ampuh adalah melalui persahabatan. Dan ini sudah pernah dibuktikan pada waktu ada Kongres Penginjil Internasional di seluruh dunia dikumpulkan dalam program Lusantu, yaitu Kongres Penginjilan Dunia yang diberi nama Lausanne. Yang pertama dilakukan di Lausanne dan yang kedua di Manila, di mana saya ikut hadir. Yang saya sangat tergetar dan kagum, salah seorang pembicara sebelum memulai ceramahnya, dia mengajukan satu pertanyaan begini. Siapa di antara saudara yang jumlahnya puluhan ribu ini menjadi Kristen melalui surat kabar? Coba berdiri. Hampir tidak ada. Siapa yang bertobat melalui radio? Ada berapa orang? Siapa yang bertobat melalui televisi? Lagi orang beberapa berdiri. Siapa yang bertobat melalui literatur? Berapa orang lain lagi berdiri. Pada waktu pertanyaan ditanyakan, siapa di antara sekian ribu orang ini yang bertobat melalui teman? Berat. Tergetar stadium itu. Hampir semua orang berdiri. Dan saya terkesima. Ini berarti apa? Orang demi orang, sahabat dengan sahabat yang lain adalah cara penginjilan yang paling efektif. Saya pernah bertemu dengan seorang aktivis full gospel businessman. Dia mengemudikan mobil kami, waktu menjemput saya tanya, saudara sudah lama jadi Kristen? Belum. Lalu bagaimana saudara menjadi orang Kristen? Jawabnya sama, melalui sahabat, melalui teman bisnis saya. Nah jikalau itu memang yang ampuh, why not? Mengapa kita tidak lakukan pekabaran Injil pribadi dengan cara bersahabat? Sahabat dalam hal apa? Bisa bersahabat melalui bisnis. Kadang-kadang kelemahan pendeta atau penginjil, kalau hanya dia yang menginjil, sangat terbatas. Karena pendeta terlalu sibuk siap khotbah, doa, puasa, lalu rapat. Dan kepada siapa pendeta ini rapat, persekutuan doa? Kebanyakan orang yang sudah Kristen. Sebaliknya kalau saudara sebagai businessman, teman saudara saya yakin banyak, karyawan saudara saya yakin banyak, bos saudara juga banyak yang belum Kristen. Dengan kata lain, saudara mempunyai kesempatan yang lebih banyak daripada pendetamu sendiri. Melalui olahraga, saya pernah di Indonesia didatangi suatu tim Venture for Victory. Satu grup bola basket dari Amerika. Waktu itu saya diangkat menjadi panitia, lalu saya tanya tugas saya apa? Oh tugas Bapak sederhana, Bapak carikan kami hotel akomodasi dan carikan musuh untuk bertanding. Hanya begitu? Iya. Walaupun saya tidak ada pengalaman tentang basket, saya berusaha menghubungi klub basket. Dan waktu saya beritahu saudara mau menguji kemampuan saudara melawan klub basket dari Amerika, mereka senang dan antusias sekali saudara. Lalu jadilah pertandingan persahabatan. Dan ternyata melalui klub basket ini ribuan orang datang saudara. Dan yang saya kagum klub basket ini mereka betul-betul tekun dalam doa. Waktu saya menjemput di hotel mereka perjamuan suci, mereka berdoa memuji menyembah Tuhan sebelum terjun di lapangan. Dan pada waktu mereka bertanding mereka menunjukkan sportivitas. Ada yang jatuh mereka minta maaf. Dan mereka optimis sekali kalau mereka bisa menang. Kalau toh kalah enggak apa, demi persahabatan. Itulah slogan dan tujuan mereka. Pada waktu istirahat, sementara pihak lawan itu minum, keringkan badan dari keringat dan sebagainya, ini anggota tim Venture for Victory langsung naik panggung di antara penonton, membagikan literatur. Sedangkan seorang negro di tengah-tengah berdiri. Dia meniup trompet. Oh, satu lagu yang sangat terkenal sehingga orang terkesima memperhatikan siapa yang tiup trompet ini.
lagunya indah. Kemudian baru ditambah lagu-lagu gospel songs. Ada banyak cara. Ternyata itu bisa dilakukan. Kemudian melalui hobi. Orang yang mungkin senang ya, otomotif misalnya. Orang yang senang lukis-melukis atau hobi apapun kita bisa gunakan. Orang yang mau studi ya, bersama mengadakan study club. Antara lain yang paling gampang adalah belajar bersama bahasa Inggris. Sekali waktu saya ditugaskan mengajar Alkitab di Tanjung Enim, Sumatera. Dan saudara tahu di sana bagaimana penduduknya. Sekali waktu saya datangi seorang guru agama Muslim. Dia datang dengan sopan, dengan hormat. Lalu saya tanya, ada apa keperluan Bapak? Dan dia mengatakan, saya butuh teman untuk belajar bahasa Inggris. Saya sudah tahu grammarnya, tetapi saya perlu teman conversation bahasa Inggris. Kira-kira Pak Andreas bersedia tidak? Saya katakan, wah saya senang sekali. Karena saya pun juga mempunyai tujuan yang sama. Bahasa kalau tidak dilatih bisa kaku, bisa lupa. Maka akhirnya kami berdua walaupun beda agama, yang satu guru Kristen, yang satu guru Muslim, kami bisa study club dalam bahasa Inggris. Dan kami membuat peraturan. Begitu kita masuk ke kelas, tidak boleh berbicara bahasa Indonesia. Salah tidak salah harus bahasa Inggris. Setuju? Setuju. Kemudian saya tanya kepada beliau, lalu kurikulumnya apa? Pakai bahan apa? Dan ternyata dia menyerahkan pada saya. Saya serahkan Bapak saja kan punya banyak bahan. Lalu saya katakan, maaf saya ini dosen agama Kristen. Bahan-bahan saya bahasa Inggris ya kebanyakan Kristen. Oh enggak apa-apa, no problem. Yang penting bahasa Inggrisnya. Dan akhirnya kami diskusi ya dalam bahasa Inggris. Tentunya tentang Yesus. Saya memulai pakai buku sekolah minggu yang paling simpel, saudara. Tapi akhirnya diskusi makin berlanjut tentang Yesus ini. Dan tiba-tiba di tengah jalan dia ganti bahasa Indonesia. Ganti bahasa Indonesia. Saya terkejut. Why? Kan janjinya harus bahasa Inggris. Dia katakan, maaf Pak, saya rasa diskusi tentang Yesus jauh lebih penting daripada bahasa Inggris. Jadi izinkan saya tanya sama Bapak tentang Yesus dalam bahasa Indonesia. Dan singkat ceritanya saudara, persahabatan kami makin akrab, makin kenal. Dan singkat ceritanya akhirnya dia mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya juga. Saudara, melalui study club, ibu-ibu mungkin melalui belanja. Apalagi di Jakarta itu ada peraturan 3-in-1. Mengapa kita harus ke pasar sendirian? Nah, lebih baik kita bisa mengajak tetangga kita, yuk belanja bersama dan sebagainya. Ada banyak cara melalui persahabatan ini. Dan sudah dibuktikan di Manila tadi bahwa ini satu cara yang canggih di seluruh dunia sepanjang zaman. Nah, apa syaratnya untuk menjadi penginjil? Terus terang saya takut untuk menjawab ini. Karena saya khawatir jemaat mengatakan nanti, wah saya tidak memenuhi syarat. Tetapi bagaimana juga perlu saya sampaikan. Kalau memang kita mempunyai target yang lebih baik dan lebih efisien dan efektif. Pertama, kita harus sudah lahir baru. Kalau pelayanan kita ingin efektif, efisien, kita harus sudah lahir baru. Karena tidak mungkin kita meyakinkan orang lain sebelum diri kita sendiri bertobat. Tuhan Yesus pernah berkata kepada Simon Petrus, Simon, apabila engkau sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Bertobat dulu, diri sendiri dulu, baru kita layak untuk melayani orang lain. Yang kedua adalah memiliki kepastian keselamatan. Ini penting Bapak Ibu dan saudara sekalian. Banyak orang salah mengerti apa arti selamat ini. Seringkali orang membandingkan dengan kekayaan, dengan kesehatan. Seringkali orang membandingkan di Indonesia ini dengan kesaktian.